Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 14 Mei 2023. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku di Kak Silampari Sepekan. Selaka apa? Pagi sampai sore kemarin masih ada masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya yang nunggu kedatangan Ida Dayak ke Kota Lubuk Linggau. Lalu menunggu Ida Dayak di Tom Kota Lubuk Linggau, masyarakat yang datang sangat kecewa karena Ida Dayak yang ditunggu-tunggu dak pulo datang. Pengobatan Ida Dayak kini tengah viral di masyarakat. Pengobatan Ida Dayak menjadi pusat perhatian karena videonya banyak mengobati orang-orang. Terlebih dengan beredarnya permohonan surat undangan dari Wali Kota Lubuk Linggau yang mengundang Ida Dayak ke Kota Lubuk Linggau tepat pada 10 Mei 2023 kemarin. Oleh sebab itu, banyak masyarakat baik dari Kota Lubuk Linggau maupun luar Kota Lubuk Linggau yang datang ke Taman Olahraga Megang untuk bisa mendapatkan pengobatan secara gratis. Alhasil, banyak masyarakat yang kecewa dikarenakan Ida Dayak tak kunjung datang. Seperti misalnya warga Jogoboyo, Ida Yono mengatakan, kami saat ini tengah menunggu Ida Dayak dari habis sholat zuhur sampai sore. Namun, Ida Dayak tak kunjung datang. Karena sudah menunggu lama dan tak kunjung datang, tentu merasa kecewa. Sudah menunggu lama tapi tak datang. Kembali ia berharap agar Ida Dayak bisa datang ke Kota Lubuk Linggau dan membantu pengobatan warga Kota Lubuk Linggau. Dari habis zuhur. Habis zuhur. Habis zuhur kami sudah nunggu di sini. Macam mana Bu? Sudah nunggu lama tapi Ibu Dayak nggak datang? Ya, rasa kecewa lah. Saya kecewa. Terus harapan ke depannya macam mana Bu? Harapan ke depannya Bisa ketemu. supaya bisa bertemu sama Ibu Ida Dayak. Ya, Tuh kan. Jangan apa? Tepatlah waktunya. Jangan kami sudah lama nunggu nyatanya ibunya datang. Sebelumnya, telah disampaikan oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe terkait dengan surat undangan permohonan untuk mendatangkan Ida Dayak, bahwa hanya sebatas upaya, terkait kedatangan sendiri belum bisa dipastikan. Tim Liputan Silampari TV. Harga gas LPG di Desa Tabarmani, Kecamatan Selangit naik sampai harga Rp40.000. Harga ini naik gratis dari harga biasanya yang cuma Rp25.000. Selain mahal, harga gas LPG juga susah didapat sampai-sampai warga lebih memilih untuk masak dengan kayu bakar. Gas LPG di desa dijual dengan harga tinggi dan kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat desa. Sehingga banyak warga yang terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak. Salah satunya di Desa Tabarmanik, Kecamatan Selangit. Salah seorang warga Desa Tabarmanik, Nurwani, mengatakan, saat ini harga gas LPG sangat tinggi dan susah untuk didapatkan. Tingginya harga tersebut mencapai Rp40.000. Biasanya, harga normal gas LPG hanya Rp25.000 saja. Dengan tingginya harga gas LPG, masyarakat banyak mengeluh. Dikarenakan, pendapatan sehari-hari tidak sesuai dengan harga pokok. LPG naik sekarang nih, terlalu naik lah. Mudah sulit didapat, terlalu mahal. harga nominal LPG saat ini berapa Bu? Sangat mahal. Itu Nyampai 40.000. Biasanya harga normal itu berapa Bu? Biasanya 25. 25. Sekarang Sekarang hampir melonjak. 40. Hampir 40. Tidak sesuai dengan ini Bu, ekonomi ya. Tidak sesuai. Harga karet sekarang berapa Bu? Cuma Rp6.000. Sedangkan LPG 40. Sekarang Tim Liputan Silampari TV. DPD Partai Nasdem melakukan konvoi bersama untuk datang ke KPU Kota Lubuk Linggau. Guna nak daftar 30 bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau. Dan DPD Partai Nasdem menarget ke 60% dari bakal caleg berasal dari kalangan milenial. Sebelum melakukan konvoi, rombongan anggota Partai Nasdem kumpul bersama di kantor DPD Nasdem untuk melakukan doa bersama dan berangkat bersama-sama menuju kantor pemilihan umum Kota Lubuk Linggau.
Kemudian barulah rombongan anggota Partai Nasdem melakukan konvoi menuju KPU Kota Lubuk Linggau yang dimulai dari kantor DPD Nasdem Mekang dengan rute dari Jalan Nangka melewati Siring Agung, Simpang Priuk, dan finish di depan kantor KPU Kota Lubuk Linggau. Dengan datang ke kantor KPU secara bersama-sama, DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau menunjukkan kekompakan dan kesiapan dalam mendaftarkan bacaleknya ke KPU. Kedatangan DPD Nasdem Lubuk Linggau disambut langsung oleh Ketua KPU Lubuk Linggau Topandri dan Ketua Bawaslu Marsyidi di ruang serbaguna kantor KPU Kota Lubuk Linggau. Diketahui DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau telah mendaftarkan 30 bakal calon legislatif ke KPU Kota Lubuk Linggau. DPD Partai Nasdem menargetkan 60% dari bakal calegnya berasal dari kalangan milenial. Dan setiap perdapil memiliki kaum milenial yang siap berpartisipasi dalam kontestasi politik tahun 2024 mendatang. Ketua DPD Nasdem Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat yang akrab disapa Yopi Karim mengatakan, DPD Partai Nasdem sudah mendaftarkan ke KPU Kota Lubuk Linggau. Acara berjalan dan sukses secara baik untuk administrasi bacalek juga sudah selesai. Kembali ia mengungkapkan bahwa partainya menargetkan seluruh dapil 2 kursi. Dan ia menetapkan bakal caleg potensial yang siap berkompetisi secara sehat untuk merebut hati masyarakat. Ia juga berpesan agar bacalek terus bergerak dan mendeklarasikan Nasdem, sehingga partainya dapat dikenal dan dipilih oleh masyarakat. Kami dari DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau sudah mendaftarkan ke KPU. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan sukses, baik untuk administrasinya sudah selesai. Dan jumlah dari caleg DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau itu berjumlah 30 orang. Insya Allah kita siap ikut sebagai kontestasi di pemilu 2024-2029 yang akan datang. Insya Allah kita akan terus bergerak mencari simpati masyarakat untuk ke Nasdem dan memilih caleg-caleg yang sudah ditetapkan dari Nasdem. Insya Allah target kita di pemilu 2024 ini menjadi pemenang, Nasdem juara. Yang kami tempatkan caleg-caleg berpotensi dan setiap dapilnya siap bertarung. Jadi fokus untuk memenangkan partai. Untuk pemenangan partai. Tim Liputan Silam Pari TV. Lagi-lagi benih unggul PT Bintang Asia jadi primadona di kalangan petani baik petani sayur dan buah di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sumber Harta. Petani panen raya buah melon dari varietas Merlin benih unggul PT Bintang Asia dan panen raya buah pare dari varietas Hainan PT Bintang Asia. Dari benih unggul PT Bintang Asia dalam sekali panen, petani mampu meraup keuntungan sampai jutaan rupiah. Petani di Desa Sukamulya, Kecamatan Sumber Harta, panen raya melon dan pari. Aktivitas ini telah dilakukan petani sejak 2 hari yang lalu. Panas yang terik matahari tak menghalangi petani untuk memanen buah melon dan pari. Terlihat buah melon yang dipanen petani berwarna lebih mengkilat dari kulit bagian luar. Sementara untuk isi daging buah melon sendiri berwarna orange gelap, serta batang dan daun berwarna hijau yang masih sangat segar. Sementara untuk pare yang dipanen petani juga berwarna hijau terang, dengan bentuk silinder dan ujung menumpul. Budidaya melon dan pare ini telah ditekuni oleh petani sejak beberapa tahun terakhir di Desa Sukamulya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas. Lewat proses budidaya dengan memilih varietas bibit yang unggul, di mana para petani melon dan pare ini dengan setia menggunakan produk benih unggulan dari PT Bintang Asia. Untuk melon, petani menggunakan benih unggul varietas Merlin dari PT Bintang Asia dan pare varietas Hainan dari PT Bintang Asia. Petani melon Misran mengaku, untuk melon varietas Merlin di tingkat petani adalah yang terbaik dan yang unggul. Mulai dari perawatan yang tidak rumit dan kebal terhadap hama penyakit. Dan yang utama, satu batang melon biasanya berisikan 3 buah melon.
Tentu ini menambah hasil produktivitas bagi petani melon. Di lahan kurang lebih 1/4 hektar ini, sebanyak 1.300 batang buah melon varietas Merlin dari PT Bintang Asia ditanami, dan dari 1.000 batang buah Merlin, hasil panen yang didapat mampu mencapai 4 ton. Tanaman Merlin, karena untuk petani daerah kami Merlin paling unggul. Untuk perawatannya gimana, Pak? Alhamdulillah, tidak juga rumit, mudah, tahan virus. Buah bisa besar-besar. Ini kita udah panen, Pak. Udah, hari inilah kita panen. Gimana, Pak, hasil panen dari buah Bintang Asia? Alhamdulillah, untuk yang kemarin-kemarin sampai sekarang, alhamdulillah bibit Merlin bisa membantu kami dalam kondisi apapun. Merlin alhamdulillah untuk soal modal kita relatif lebih rendah. Udah perawatan, tahan virus, buah bagus, pemasaran juga alhamdulillah selama ini bagus. Dan kemarin kan kami dikasih kawan sampel. Nah, untuk perbandingannya memang sangat jauh. Tetap menang di Merlin. Dari segi apa, Pak? Dari segi buah, segi bobot, segi manis, segi penjualan. Sementara petani melon yang baru pertama kali menanam buah melon, Adres, mengatakan, meskipun baru pertama kali menanam buah melon, dirinya memilih langsung memakai varietas Merlin dari PT Bintang Asia. Di mana sebelumnya, para petani melon di Desa Sukamulya mayoritas menggunakan varietas jenis Merlin dari PT Bintang Asia. Kembali petani melon, Adres menyampaikan bahwa varietas melon jenis Merlin lebih cepat dipanen. Meskipun cepat dipanen, namun kualitas dari buah Merlin juga sangat bagus, lebih manis dan mudah perawatannya. Selain rekomendasi dari petani yang juga menggunakan Merlin, guna untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih pada varietas Merlin dari benih unggul PT Bintang Asia, Andres juga langsung berkonsultasi kepada SW petugas lapangan wilayah MLM dan 4 Lawang, Ribut Andi Maryanto. Udah rawatan, kualitas oke, kemanisan oke, ya paling bagus lah. Untuk perawatannya gimana Merlin, Pak? Bapak kan belum tahu nih, baru pertama kali nanam, Kak bisa yakin dengan Merlin gimana, Pak? Ya mudah, nggak panen, masa panen juga cepat. Umur 62 hari sudah panen. Perawatan ringan. Untuk Merlin sendiri kita ada perawatan tambahan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bapak sendiri ada rekomendasi dari mana untuk Merlin? Pak Ribut. Dan juga banyak petani yang udah berhasil ya pakai Merlin ya, Pak ya. 40 hari dan lahan 1/4 hektar. Ini udah menunjukkan apa dari Merlin dan yang beda dari yang lainnya? Ya, hasilnya ya ini bagus, buahnya besar-besar, daun masih sehat, ya bagus lah pokoknya. Warnanya mengkilat ya, Pak ya? Iya. Sama halnya dengan petani melon, varietas Merlin dari Bintang Asia. Petani pare Darmawan yang sudah sejak 2020 menanam pare jenis Hainan dari PT Bintang Asia mengatakan, dari tahun 2020, jenis varietas Hainan ini selalu banyak dicari dan diminati oleh pasaran. Karena pare jenis Hainan ini buahnya besar, panjang, mengkilap, dan buahnya awet, serta tidak mudah cepat busuk serta layu untuk di kalangan pedagang. Terlebih, untuk petani mudah dalam perawatan dan lebih cepat dipanen. Di Bintang Asia sejak kapan, Pak? Sejak 2020 pakai itu Hainan. Hainan. Memang kita ini petani pare. Iya, petani pare kita. Kenapa Pak memilih pakai Hainan? Buahnya bisa panjang, terus lebat juga buahnya. Dibandingkan yang lain, Pak? Ya, yang lain elok juga, tapi kami sukanya yang Hainan. Mudah perawatannya, daunnya juga awet, tidak mudah kena kresek. Dari pasaran ini ya, dari pasaran tuh yang suka Hainan. Karena lumayan awet,
buahnya awet, nggak mudah layu dijual di pasaran. Nah, Berarti itu favorit masyarakat ya, favorit masyarakat Hainan. Bukti ya Pak? Ya, sudah terbukti kalau kami petani pare itu ya juga mudah lah menanamnya nih biji pare ini. Kalau yang lain-lain tuh ya mungkin mudah bagi mereka, tapi kalau aku pribadi ya ini Hainan lah. Punya kita setengah hektar cuma. Berapa batang? Dari 55 batang. Panenan pertama itu ya sekuintal lah, 1 pikul lah kalau kami ngomongnya. Kalau hari ini berapa panennya? Berapa kilo? Mungkin tadi itu mungkin sepikul setengah mungkin. 3 karung tadi. Di kalangan masyarakat sendiri, untuk mendapatkan benih unggul dari PT Bintang Asia, khususnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Sumber Harta, sangatlah mudah. Produk unggulan dari PT Bintang Asia ini tersedia dengan lengkap di kios Saprodi Sumber Harapan Tani. Pemilik toko Sumber Harapan Tani, Eko Winarto, mengatakan, mayoritas petani yang ada di Desa Sukamulya banyak menggunakan produk benih unggulan dari PT Bintang Asia. Dalam seminggu, toko Sumber Harapan Tani mampu menghabiskan dan menjual 1 box all produk dari benih Bintang Asia. Selain menjual benih dari produk unggulan PT Bintang Asia, toko Sumber Harapan Tani juga menjual pestisida, inseksida, fungisida, serta produk unggulan Musa Organik juga tersedia di toko Sumber Harapan Tani. Ini kita rekanan sama PT Bintang Asia. Ya, PT Bintang Asia di sini amat cukup lengkap ketersediaan produknya, baik dari benih pare, bibit pare. Ini kita unggul juga dan terlaris di daerah sini. Kemudian bibit semangka juga kita sedia, jenis semangka Mardi ya, Mardi F1. Oke. Kemudian melon juga, ini melon jenis Merlin yang tentunya laris atau sangat diminati untuk petani wilayah Kabupaten Musirawas khusus. Mungkin dari bibit timun juga, bibit timun. Sama bibit cabai. Ini bibit cabai dari jenis CMK tapi juga laku dan diminati petani untuk wilayah Kabupaten Musirawas. Kemudian untuk mentimun itu jenis Komandan F1. Ya. Apa kira-kira Mbak? Bintang Asia. Bintang Asia ya, semua ya. Perkiraan 1 minggu rata-rata 1 box untuk all product ya. Untuk baik dari bibit pare, bibit timun, kemudian semangka, ataupun untuk bibit gambas juga untuk jenis asmi. Itu perkiraan 1 box untuk all product ya. Per minggu? Iya, per minggu untuk all product, untuk semua produk ya. Untuk saat ini pare Mbak ya, pare dan Merlin ya, bibit Merlin ya, pare dan melon Merlin sangat laris di pasaran. Oke. Pasaran aja atau di desa kita? Semua, rata-rata semua ya. Terutama untuk daerah sini juga banyak peminatnya gitu. Karena hasilnya itu sesuai sama yang kita keluarkan di modal. Gitu. Produk unggulan juga ada Musa Organik. Iya, Musa Organik untuk mendukung untuk yang untuk menanam cabai, untuk menanam melon itu saya anjurkan untuk memakai Musa Organik. Apalagi untuk menghadapi cuaca yang panas yang sangat ekstrim gitu. Apa bedanya musang organik dengan musang yang biasa, Pak? Musa Organik itu jenisnya dia tidak plastik ya, terbuat dari bahan organik tentunya, namanya juga Musa Organik. Dia itu bisa meredam panas. Jadi nanti kalau kita pasang Musa Organik, yang tanahnya itu di bedengan itu tidak panas. Dia tidak menyalurkan panas, dia meresap panas. Sehingga tanaman tuh bisa
lebih cepat beradaptasi ketika pindah tanam. Seperti itu. Kepada tim Silam Pari TV, SW petugas lapangan wilayah MLM dan 4 Lawang, Ribut Andi Marianto mengatakan, panen raya di Desa Sukamulya, Kecamatan Sumberharta ini adalah panen melon varietas Merlin dan pare varietas Hainan. Kedua varietas ini paling banyak digunakan oleh petani. Dan petani di Kabupaten Musirawas ini, khususnya di Desa Sukamulya dan sekitarnya, sudah tidak asing lagi dengan varietas Merlin dan Hainan, ataupun jenis benih unggul lainnya dari PT Bintang Asia, yang sudah terbukti secara langsung keunggulan dari masing-masing benih unggulan dari PT Bintang Asia, khususnya bagi petani di Kabupaten Musirawas. Pada panen kita hari ini, itu tipe pare Hainan ya, yang sangat diminati di pasaran. Yang kedua Merlin. Merlin ini tipe melon yang sangat banyak digandrungi lah, terutama Musirawas, Jambi, dan Bengkulu. Itu untuk tipe Merlin, itu melon ya. Kalau untuk perawatan yang sama-sama kita lihat lebih mudah, ketahanan virusnya juga bagus. Kategorinya kalau untuk varietas dari Merlin ya sudah sangat diakui lah di kalangan Musirawas ini. Jadi untuk tipe pare Hainan ini, satu ya ketahanan juga bagus, baik secara dari keritingnya, layunya juga tahan. Produksinya mungkin yang bisa diceritakan dari petani, produksinya sudah bagus. Jadi di kalangan pasar tipe pare yang kita ini warna hijaunya juga bagus, disukai lah di kalangan pasaran. Untuk panen Merlin kita hari ini itu kita perkirakan sekitar 38 sampai 4 ton. Itu untuk tanaman kisaran tadi 1.500-an batang. Jadi ada tanaman yang masih muda, ada yang sudah panen, baik dari Merlinnya, dari Hainannya sudah panen. Untuk pare biasanya itu per batangnya itu minimal itu 5 kilo per satu tanaman. Jadi kalau nanti bisa lebih dari 5 kilo berarti udah keuntungan bagi petani. Tim Liputan Silam Pari TV. Pemirsa, berita Tedika sekaligus nutup ke Silam Pari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Pari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumangedi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV punya kita gale.